Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muhabbaten TV. Sebelum lanjut ke videonya, tolong bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Lanjut ya guys. Ibu Bala mengatakan Raman tidak bersalah. Ama mengatakan Raman adalah pelakunya. Ibu Bala dan Ama berdebat. Ibu Bala mengatakan Raman tidak pernah bisa melakukan ini. Inspektur mengatakan, kita punya bukti. Darah Pandu itu ditemukan di mobil Raman. Mengapa Raman kemarin diam? Semua bukti menunjukkan dia adalah pembunuhnya. Ama bilang kita harus mencari saksi mata. Isita, dia akan memberikan pernyataan. Maka Raman akan ditangkap. Dia meminta inspektur untuk memanggil Isita. Isita datang. Ama meminta dia untuk mengingat. Dia harus mendapatkan keadilan bagi Pandu. Hanya mengatakan kebenaran, tidak berpikir kamu katakan tentang Raman. Inspektur meminta Isita untuk datang. Isita khawatir. Inspektur meminta dia untuk mengatakan kebenaran. Isita mengatakan Raman tidak melakukan kecelakaan ini. Ama dan Apa terkejut. Semua orang melihat padanya. Inspektur bertanya, apakah ini sebuah lelucon? Kamu tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak malu untuk berbohong. Kita punya bukti. Isita mengatakan, bagaimana hal itu membuktikan bahwa Raman sedang mengemudi mobil? Kecelakaan terjadi dengan mobil. Kebenaran adalah dia tidak melakukan kecelakaan. Inspektur bertanya, di mana ia pada waktu itu? Dia mengatakan, dia tidak mengemudi. Ama bertanya, mengapa kau berbohong? Isita mengatakan, saya dengan Raman malam itu. Kami pergi untuk makan malam dan mengendarai dengan sangat romantis. Inspektur mengatakan, kamu terlihat di kamera CCTV. Isita mengatakan, kami pikir untuk berjalan dan turun mobil. Ketika kami kembali, mobil kami dicuri. Inspektur bertanya dengan benar. Dia bilang, iya. Raman dipanggil Abhishek dan mengatakan kepadanya, Abhishek keluar dari kota. Raman memintanya untuk mengajukan Fir. Kamu dapat menghubungi Abhishek dan bertanya. Ama mengatakan, ketika Mika datang untuk memanggil kamu, kamu berada di dalam ruangan. Isita mengatakan, iya. Raman meminta buku RC. Ia pergi ke kantor polisi untuk menulis Fir. Dia meminta saya untuk tidak berbagi dengan siapapun. Ia tidak ingin siapapun marah. Kemudian Mihika, Pandu, dan aku pergi untuk memiliki es krim. Maka mobil datang dan tetapi Raman tidak mengemudi mobil itu. Pencuri yang mengemudinya. Pencuri melakukan kecelakaan ini. Ini adalah kebenaran. Inspektur mengatakan, kita tidak bisa mencerna cerita ini. Dia mengatakan ini adalah kebenaran. Kamu dapat menghubungi Abhishek dan bertanya. Inspektur panggil Abhishek. Dia mengenang pesan Abhishek dan meminta bantuannya untuk menangkap pelaku sesungguhnya. Raman bukan pelakunya. Abhishek bilang, aku percaya kepercayaan kamu. Ponsel saya jatuh, jangan khawatir. Inspektur mengatakan, ponsel Abhishek ini tidak menghubungkan. Isita mengatakan, aku tidak bohong. Romi membawa jaminan. Kamu harus meninggalkan Raman. Inspektur bilang, aku bisa melihat kebenaran. Putri gagal di depan istri. Isita mengatakan, kamu harus percaya padaku. Ama menampar Isita dan bilang, aku membencimu. Mereka semua terlihat padanya. Alia berpikir di mana Sagun dan memanggilnya. Dia mendapat ponsel mati dan panggilan di darurat. Sagun menjawab. Alia bertanya, apa kau baik-baik saja?
Aku khawatir padamu. Sagun mengatakan, ponsel saya pecah. Kesehatan saya tidak terlihat baik. Silahkan datang ke rumah. Alia mengatakan, ya, saya akan datang. Jangan mengambil ketegangan. Saya sedang menunggu seseorang. Sagun bertanya, apa kau baik-baik saja? Siapa yang kamu tunggu? Alia membuat alasan dan mengakhiri panggilan. Ishita meminta Amma untuk mendengarkannya. Raman tidak melakukan kecelakaan ini. Amma mengatakan, apa yang harus saya percaya? Anak saya tahu istri Raman. Kamu mengambil keputusan untuk mendukung Raman. Kamu menyelamatkannya dan tidak memikirkan Vandu, anak-anaknya dan kami. Kamu berbohong untuk hukum, pendidikan dan nilai-nilai kita gagal. Ishita mengatakan, tolong percayalah, Raman tidak melakukan hal ini. Amma marah dan mengatakan, jangan menyentuh saya. Nasib buruk saya bahwa saya memberikan kamu lahir. Kamu bukan Amma sekarang. Keluarga kamu hanya kamu dalam hukum. Aku melanggar semua hubungan dengan kamu. Raman dan Romi melihat padanya. Ishita menangis. Amma mengatakan, kami kehilangan putri kami dan putri lainnya juga mati bagi kita. Amma dan Apa menangis. Amma marah dan pergi. Ishita menghentikan Apa juga pergi. Raman datang ke Ishita. Dia mengatakan semua orang marah, tapi yang halus. Dia mengatakan, maaf, saya tidak ingin. Dia bilang, aku sedang berdiri dengan kamu. Seperti saya benar-benar percaya kamu. Dia memeluknya. Romi mengatakan, saya melakukan bail. Raman Mani mengatakan, saya harus berangkat ke Bangalore. Saya memiliki pertemuan penting. Saya akan berbicara dengan Amma. Pak Bala mengatakan, saya tidak berpikir untuk akan baik untuk berbicara dengan mereka saat ini. Raman mendapat panggilan dan bertanya apa. Baik-baik saja. Dia mengatakan, jangan tanya saya apa yang terjadi. Aku harus pergi. Jangan tanya saya apa sekarang. Kamu sangat percaya saya. Dia mengatakannya. Dia bilang, aku akan datang kembali dan memberitahu kamu. Saya harus pergi. Saya dengan kamu. Dia pergi. Amma dan Apa pulang. Bala bertanya, apa yang kamu lakukan dengan polisi? Amma pergi untuk memasak makanan untuk anak-anak. Bala meminta Apa melakukan polisi menangkap Raman setelah pernyataan Ishita ini. Katakan padaku, apakah Raman menerima kejahatan? Sarapan datang dan mengatakan, tidak ada yang seperti itu terjadi di sini. Raman adalah berjalan bebas. Dia pulang. Ishita bersamanya. Bala mengatakan, itu berarti Ishita berbohong kepada polisi dan menyelamatkan Raman. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Amma mengatakan, jangan memanggil namanya di rumah ini. Dia sudah mati bagi kita. Kedua putri kami meninggal di Shwa. Saya akan melihat bagaimana Raman tidak dihukum karena membunuh Vandu. Pasti penasaran kan guys kelanjutannya? Tonton terus di video berikutnya. Terima kasih.